Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Malam ini kita akan membahas salah satu topik yang selalu menjadi perhatian jutaan masyarakat Indonesia, yakni pelayanan haji dan umroh. Mulai dari regulasi terbaru, sistem kuota, transparansi biaya, hingga kartel yang menguasai industri haji dengan keuntungan yang sangat besar. Inilah Q&A antara kuota dan kartel haji. Dan telah hadir kali ini di studio sosok yang berada di garis terdepan dalam memastikan penyelenggaraan haji dan juga umroh berjalan aman, nyaman, serta sesuai dengan standar pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia. Langsung saja kita sambut Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Ansar Simanjuntak. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi. Halo Bang Dhanil, apa kabar? Waalaikumsalam, apa kabar malam ini? Baik, alhamdulillah Mbak Yana. Terima kasih sudah berkenan hadir di Q&A. Sama-sama. Saya perkenalkan dulu panelis yang nanti juga akan berbincang dengan Mbak Dhanil. Mungkin sudah kenal sosok tiga ini. Yang pertama kita berikan tepuk tangan untuk Kang Maman. One and only Henry Satrio, abang kita. Masya Allah, ada Bang David Kalik. Dan tak lupa Bang Dhanil, spesial untuk Bang Dhanil malam ini ada teman-teman mahasiswa dari Jakarta. Tepuk tangan. Sebelum nanti saya persilahkan duduk, Bang Dhanil harus menjawab pertanyaan yang saya akan berikan sebagai kunci untuk bisa duduk atau tidak. Oh gitu? Oh iya, harus. Kalau nggak bisa jawab, pulang. Pulang. Bang Dhanil, jadi saya akan menyebutkan beberapa kata. Nah, per kata ini Bang Dhanil harus menyebutkan satu kata yang terlintas ketika mendengar kata yang saya akan sebutkan. Satu kata saja dengan sangat cepat. Siap Bang Dhanil? Oke. Kuota. Harus adil. Adil. Rakyat. Berpihak. Media sosial. Ruwet. Metro TV. Surya Paloh. Prabowo Subianto. Demi Indonesia. Indonesia. Maju. Maju. Tepuk tangan. Silakan boleh. Nah, Bang Dhanil, satu kata yang menggambarkan Bang Dhanil pada hari ini. Satu kata saja. Oh, apa ya? Satu kata, apa ya? Untuk pengabdian menurut saya. Kenapa yang terlintas pengabdian? Ya, bagi saya pada saat ini ngurus haji itu sesuatu yang ruwet ya. Sesuatu yang ruwet, kemudian dua-duanya ada di tepi jurang begitu. Karena sekian puluh tahun ada keruwetan di situ. Kemudian tiba-tiba saya masuk di situ dengan tugas yang berat untuk pembenahan. Bahkan amanat dari presiden itu harus bersih-bersih dan segala macam. Ini ibadah yang suci buat umat Islam, maka kemudian prosesnya juga harus bersih, prosesnya juga harus suci. Dan itu tugas berat, yang sangat berat di tengah tentu ada ekspektasi yang sangat tinggi dari publik. Di sisi lain keruwetan silang sengkarut yang tidak mudah yang harus kita benahi di masa yang akan datang. Itu yang kemudian saya maknai kemudian sebagai jalan pengabdian, karena di satu sisi oleh publik kami bersiap untuk dihujat karena mungkin banyak perubahan-perubahan mendasar yang artinya ada status quo yang sangat kuat, bahkan saya sering menyebutkannya ada kartel haji yang menguasai banyak sektor-sektor perekonomian haji yang tentu ketika kehadiran Gus Irfan dan saya itu pasti mengganggu mereka ketika kita melakukan perubahan-perubahan mendasar. Menarik ya, kita perlu catat, mengganggu kehadiran Bang Dhanil dan Gus Irfan, mengganggu para kartel ini. Wow, ini menarik seperti apa sih sebenarnya sebelum kita ulas lebih jauh. Tapi kita mau buka box dulu. Bang Dhanil mau pilih box nomor berapa? Di belakang saya ada 9 box. Pilih salah satu untuk segmen kali ini. Nomor berapa? Nomor berapa Bang? 5. Dhanil? Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Kuota haji, di segmen kali ini kita akan membahas soal spesifik kuota haji. Langsung saja ya, kesempatan pertama Bang Hensat. Oke,
Ini teman saya lama nih, hebat. Jadi saya ikut bangga lah beliau memimpin kementerian ya. Dan yakin Bang Daniel bisa percaya sama Kalau teman nggak sendiri. bisa, Biasanya, mendingan sekarang aja selesai lah. oh gitu ya. Cuma pertanyaan besarnya yang sering ditanyakan oleh banyak sekali umat muslim di Indonesia. Pemerintah punya kiat nggak supaya semua umat muslim Indonesia berkesempatan pergi haji? Semuanya kan, kalau yang naik haji bila mampu itu yang punya uang ya gampang lah ngatur, yang punya duit kan tinggal diatur-atur, kamu kapan ya, kamu tahun depan, kamu 2 tahun lagi, itu bisa. Tapi yang nggak punya uang ini kan pasti juga pengen berangkat haji, nah itu gimana? Iya, secara syariat kan jelas ya bahwasannya naik haji itu bagi yang mampu, istitoah gitu, istitoah kesehatannya, istitoah finansialnya, istitoah macam-macam semuanya. Kedua, kuota haji itu terbatas. Terbatas itu adalah maknanya Arab Saudi itu menyediakan kuota untuk seluruh dunia itu 2 juta. Kapasitasnya 2 juta. Yang ngantri di Indonesia sekarang itu ada 5,4 juta orang. 5,4 juta di seluruh dunia itu jauh lebih besar. Artinya kalau dihitung dari total umat Islam misalnya mau ngantri bisa 100 jutaan. Dan kuota yang diberikan Saudi ke kita itu rata-rata 221 ribu. Jadi kalau dibagikan misalnya 221 ribu per tahun kepada 5,4 juta orang itu rata-rata bisa di atas 25 tahun sampai dengan 30 tahun ngantrinya. Kenapa kemudian antriannya begitu panjang? Salah satu permasalahannya karena kuota Saudi yang terbatas, maka harus ngantri begitu. Ya, lalu itulah kiatnya apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Tadinya antriannya ini sangat tidak berkeadilan. Kuota haji yang 5,4 itu. Ada yang daerah yang ngantri, misalnya daerah Kang Maman itu Sulawesi Selatan, Bantaeng itu bisa 48 tahun. Ngantrinya. Ketika Anda daftar 48 tahun. Tapi ada juga yang cepat. Yang ada yang 15 tahun misalnya di Bengkulu. Itu ngantrinya cuma 15 tahun. Tapi sudah ada negosiasi dengan Arab Saudi tidak? Bukan, masalahnya bukan di situ. Masalahnya kuota itu adalah dia ngantri, masalah ngantrinya itu adalah gimana caranya supaya seluruh Indonesia tidak ada disparitas yang terlalu tinggi itu. Makanya kemudian kita merubah pola antrian supaya polanya itu berkeadilan di seluruh Indonesia. Jadi orang yang dari Aceh sampai dengan orang di Papua antriannya sama. Makanya kemudian yang 48 tahun tadi kita pakai hitungan lama antrian, pakai jumlah antrian, tidak lagi pakai jumlah penduduk Islam. Itu kemudian turun dia, Mbak. Yang 48 tahun jadi turun. Kemudian yang di sini nih yang 13 tahun 15 tahun jadi naik. Jadi sama rata. Tapi ada di trade off-nya kalau dalam kebijakan publik. Trade off-nya apa? Yang turun lama antriannya itu senang, tapi yang di sini marah karena dia jadi lama ngantrinya. Tapi itulah cara kita untuk memastikan adil untuk semuanya. Karena selama ini disparitasnya terlalu tinggi. Nah, apakah ada cara lain untuk antrian makin pendek? Ada, yaitu tambah kuota kita dari Saudi. Nah, pemerintah Saudi memang berencana untuk meningkatkan kapasitas daya tampung di Tanah Haram. Yang tadinya daya tampung 2 juta, mereka berencana 2030 bisa nampung 5 juta. Kalau mereka berencana tampung 5 juta, itu kuota kita bisa bertambah 100%. Bisa 500 ribuan. Pertanyaan berikutnya adalah, 500 ribuan kalau kuota kita bertambah, keuangan haji kita siap enggak? Kenapa? Karena keuangan haji kita itu dikelola oleh badan khusus yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH namanya. Nah, itu uang setoran jamaah di awal ketika mereka mau mendaftar itu disetorkan ke situ. Nah, BPKH kita ketika nanti misalnya nambah 100%, itu berarti nambah dana istilah quote and quote ya, di tanda kutip, itu talangan untuk menambah dana haji, itu berarti naik juga 100%.
Nah, itu akan berdampak terhadap keuangan haji kita. Saya kalau menjelaskan ini Mbak Yona harus panjang. Jadi kenapa? Karena publik perlu detail terkait dengan hal ini. Makanya saya selalu sebutkan literasi haji itu dibutuhkan Bang Hensat. Kenapa? Karena selama ini publik yang awam dengan orang-orang yang bekerja di sektor perhajian itu pengetahuannya tidak sama. Jadi orang yang mengelola perhajian, baik itu di ekonomi hajinya, KBIH misalnya, travel dan segala macam, itu pengetahuan hajiannya lengkap, tapi publik tidak. Itulah yang tadi saya sebutkan. Kemudian karena ada gap di situ, itulah yang kemudian menyebabkan ada potensi kartel dan macam-macam. Sehingga mudah misalnya di sosial media itu diprovokasi dengan pendekatan emosional dan macam-macam. Itu nggak berani ya pemerintah langsung aja kasih aturan, sudah pernah berangkat haji nggak boleh lagi. Jadi nggak usah ada waktu tunggu, kan sekarang ada waktu tunggu, nanti setelah beberapa puluh tahun baru boleh lagi gitu. Nggak usah ada gitu. Anda sudah pergi ke haji, udah gantian sama yang lain, nggak usah lah. Masa mau masuk surga maunya sendiri aja, yang lain nggak boleh gitu kan? Bisa nggak begitu? Tegas-tegasan aja, udah haji kan, udah cukup, satu. Undang-undang baru itu kalau dia sudah naik haji, dia hanya bisa naik haji 18 tahun lagi. Lebih lama, relatif nggak mungkin. Jadi kalau 18 tahun itu relatif nggak mungkin sebenarnya orang bisa naik haji 2 kali kalau kesempatan naik haji yang kedua kali hanya boleh dilakukan 18 tahun ke depan, karena lama antrian saja itu bisa 26 tahun pada saat ini. Jadi sebetulnya relatif nggak undang. Sorry Pak Wamen, maksud saya kan ini undang-undang baru ya. Kenapa waktu undang-undang baru tuh nggak langsung tegas saja naik haji hanya sekali? Masalahnya adalah Anda nggak bisa membatasi kemampuan dan kemauan orang untuk beribadah. Konteksnya itu. Nah, itu bisa marah itu seluruh. Enggak, tapi kan wajibnya cuma sekali kan? Wajibnya cuma sekali kan naik haji? Wajibnya hanya sekali, itu betul. Gitu. Tapi diskursus terkait itu tidak mudah. Yang kita hadapi, apalagi kalau yang kita hadapi itu adalah orang yang punya keinginan spiritual itu tinggi sekali. Makanya kita pada posisi ingin membatasi dengan cara tadi 18 tahun. Nah, 18 tahun itu sebenarnya itu yang disepakati oleh DPR dan pemerintah. Itu sudah menutup kemungkinan orang untuk bisa naik haji 2 kali. Nah, karena antrian yang 26 tahun itu. Bang Daniel, dari apa yang Anda sampaikan tadi kan sangat kompleks sekali sebenarnya persoalan yang memang harus dihadapi dan diatasi. Apalagi dengan Anda sekarang berada di tanggung jawab yang besar seperti ini. Tapi bagaimana kemudian memastikan memang tidak ada permainan dari kuota haji? Makanya kuota haji sekarang kita gunakan contohnya formulasi yang terbuka. Kan gini, kuota haji itu dibagi 2 nanti Mbak Yohana. Pertama kuota haji reguler, kemudian kedua kuota haji khusus. Kuota haji reguler kita sekarang itu 203.000. Sedangkan kuota haji khusus sekitar 17 ribuan. Nah, 203.000 ini dari jamaah haji reguler yang sekarang ngantri itu sudah ada rumusan cara menghitungnya. Nah, itu kita publish. Kita publish kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa tahu misalnya kuota dia di daerah dia itu berapa. Dengan rumusan yang sudah kita buat. Misalnya kita bahkan hitungannya itu kita buka kepada publik. Jadi publik bisa mengakses tidak lagi bisa misalnya saya wakil menteri haji mengintervensi supaya saudara saya masuk dipercepat, itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena publik bisa lihat kuota misalnya Sumatera Utara daerah saya itu misalnya dia 4.000 misalnya, itu bisa dilihat listnya, bisa dilihat, bisa diakses. Sekarang nggak ada lagi afirmasi dan tidak boleh lagi afirmasi baik itu gubernur, baik itu menteri dan sebagainya. Jadi insya Allah terbuka semuanya, Mbak. Itu yang reguler ya? Reguler. Duga begitu nanti dengan yang khusus. Yang khusus karena kemarin itu misalnya kasus 2024 yang sekarang disidik oleh KPK itu juga banyak, istilah kami itu ada yang T0. T0 itu kan artinya hari itu mendaftar, hari itu berangkat. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau ada misalnya artis nih Mas David dan segala macam ngaku hari itu berangkat,
hari itu bayar, kemudian hari itu berangkat, dia sudah melanggar hukum itu sebenarnya. Nggak ada itu yang Banyak nggak artis yang banyak, ada yang kan bahkan bikin pengakuan di media kan, saya baru daftar hari ini, kemudian hari ini juga berangkat. Kalau itu benar dilakukan dia, itu berarti melanggar hukum. Jadi publik itu sebenarnya bisa melihat, itulah tadi saya sebutkan pentingnya literasi haji. Bisa jadi artis ini nggak tahu. Anda bayangkan ya Mbak, ada kuota yang kemarin tuh rame-rame Furoda. Itu satu tiket haji Furoda, visa Furoda, bisa dijual 1 miliar. Iya, iya. Itu Padahal ada modalnya cuma 80 juta. Padahal modalnya itu sangat jauh, murah sekali. Tapi kan 80 tadi, jutaan, karena tapi keinginan bisa spiritualnya tinggi kan bisa boleh. dijual. Ya karena itulah, karena panggilan spiritual yang sangat tinggi. Berapapun harganya itu mereka mau bayar. Oke. Nah, makanya kemudian artis-artis kita yang sangat ingin misalnya berangkat, kemudian mereka 1 miliar 500 juta pun mereka bayar. Padahal kalau kemudian diedukasi bahwasannya tidak ada itu T0. Oke. Nah, itu berarti mereka akan paham. Nah, sayangnya siapa pemainnya? Yaitu yang saya sebutkan. Nah. Ini travel bandel harus diingatkan terkait dengan ini. Ketika menggunakan diksi kartel itu diprotes banyak orang, terutama Kenapa, kelompok agama ya, kiai apa. Kenapa? Karena konotasi haji itu kan ibadah yang baik. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.